Sudah pukul 16:21 Sobat Maestro, masih bersama dengan kami ya di 92,5 Maestro FM tentunya di acara Ladies Talk dan masih bersama dengan para ladies. Ladies kece anyo. Oke. Jadi gini loh Dit, kalau kita ngomong tadi ya yang masalah keberhargaan diri gitu, gue sih cuman pengen sharing dikit ya. Masalah keberhargaan itu yang penting tuh kita tuh tahu gitu bahwa kita tuh ciptaan Tuhan yang paling berharga. Ya itu sih gue tuh banyak proses di situ. Tahu bahwa kita berharga, kita itu yang terpenting gitu kan, kita itu tidak ada bandingannya, kita itu nilainya mahal karena diciptakan oleh Tuhan sendiri gitu, bahkan ditebus sama darah Tuhan sendiri gitu ya. Nah dari situ tuh saya juga banyak belajar proses ya, dan nggak belajar sendiri gitu ya, nggak belajar sendiri dan ada gurunya gitu ya. Gurunya itu yang memang udah pernah diibui lah sama ibu ini gitu ya. Jadi saya banyak belajar sama Teng. Oh bentar. Gile emang gue guru. Bentar, ini udah kedengeran suaranya, cuma namanya jangan disebutin dulu. Iya, bentar, enggak. Undang dulu Sobat Maestro karena Iya. ini bakalan jadi seru banget sesinya Sobat Maestro ya. Jadi untuk Anda semua yang mau tanya-tanya kayak tadi di sesi yang pertama ya, boleh banget, kita masih terbuka sampai jam 5 sore nanti untuk boleh tanya-tanya, ngobrol, curhat juga bareng sama kita tentunya di SMS atau juga WhatsApp-nya Radio Maestro ya. Di 081321000925. Silakan tadi coba siapa sih yang diajak ke sini? Oh, ada harus memperkenalkan diri sendiri. Iya dong. Saya banyak belajar dari ibu yang satu ini. Iya, dia kakak panutanku. Tuh. Panutan gue ya, Gua keleper. Panutan. Dari suaranya aja udah empuk begitu kan. Oke, selamat sore Sobat Maestro. Kenalkan nama saya Hana. Senang bisa bergabung di acara ini sore-sore ya. Membicarakan yang luar biasa yang tadi saya dengar. Waduh. Di foto aja tadi ini ya. Nggak mau di belakang, gue nggak mau di depan, pengennya di belakang gitu kan. Takut betul itu ya. Nah biasa. Iya. Perempuan itu kalau perutnya udah gede, nggak mau di depan gue. Gue pengennya di belakang. Ya bicara soal keberhargaan itu sebenarnya gini. Sadar tidak sadar seringkali kita perempuan ya, jujur ya, banyak menaruh keberhargaannya di dalam penampilan. Gue harus nomor one dong, gue harus cantik, alisnya harus bener kelihatan gitu kan ya. Baju gue harus kutung nih, gue kutung ya, biar ini sendiri kan, bener nggak? Terus kemudian kalau gue punya kedudukan di jabatan, tuh gue merasa gue tuh berharga banget gitu kan. Gue kaya, gue banyak duit gitu kan, gue banyak followernya di IG, itu pengakuan tuh berharga banget kan. Anak-anak sekarang kan cari banyak yang beli follower kan, Ya, betul. karena kan keberhargaannya di situ. Sebenarnya jujur loh, itu adalah kalau menurut saya sih itu adalah keberhargaan yang salah, karena itu semua itu akan hilang oleh waktu. Kita tua masih cantik nggak? Benar sih. Kita tua masih punya penghasilan nggak? Itu kan sebenarnya akan hilang. Dan itu saat kita sudah tua dan kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, itu keberhargaan kita udah gue nggak punya apa-apa lagi, hilang lagi keberhargaannya. Karena salah menaruh keberhargaannya, tempatnya bukan di situ sebenarnya gitu kan, keberhargaannya itu gitu. Jujur juga sadar tidak sadar keberhargaan itu terbentuk dari masa kita di dalam janin ibu kita. Itu gimana hubungannya Kak? Nah hubungannya secara kolektif ini ada hubungan gini. Kalau di dalam sejak kandungan ibu kita banyak ditolak, itu sebenarnya sudah ada mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi kan dampaknya nanti kita setelah kita mulai bertumbuh, kita lahir, kita bertumbuh, kita semakin besar, kita tahu ada dampaknya. Ini karena banyak kasus yang terjadi karena dia ditolak dari saat dia masih ada di dalam kandungan ibunya. Wow. Nah, karena mungkin dia dibuang atau mamahnya diperkosa, ya, atau juga kan banyak, wah ini mah anak perempuan, gue nggak mau punya anak perempuan, udah mau digugurin aja, gitu kan. Padahal cuma sekelibat doang. Padahal kita berpikir janin bisa ngedenger apa nggak sih, gitu kan? Kita berpikir, tapi secara psikolog katakan gini, walaupun apa yang diomongkan oleh kita sebagai orang tua pada janin kita itu anak itu bisa merasakan, dia diterima apa enggak sejak dalam kandungannya. Nah, sudah gitu. Bagaimana pola asuh dia dididik oleh papa mamanya, kedekatan dengan papa dan mamanya.
Ya. Ya, keberhargaan kan bicara tentang suatu identitas. Ya. Seorang ayah memberikan identitas. identitas kepada anaknya. Yes. Tetapi seorang ibu memberikan sentuhan kepada anaknya. Seorang ayah memberikan Identitas, tapi kasih ibu tuh memberikan sentuhan. sentuhan. Nah, itu yang benar didapat nggak dari seorang anak dari dia sejak kecil. Itu yang akhirnya tanpa sadar kalau dia tidak dapat sejak kecil, dia punya haus pengakuan. Iya. Ya, dia akan mencari pengakuan yang lain. Kemudian kita dibanding-bandingin sama orang tua kita. Sama anak tetangga. Sama anak tetangga juga kan, aduh, sama Saya sepupu dulu kita. dibilang saya diambil di pinggir jalan. Oh begitu ya, Kalau pantesan. ditakut-takutin kayaknya. Kalau udah marah dibilangnya gitu. Itu tanpa sadar itu mempengaruhi bahwa ternyata kita menempatkan keberhargaan kita itu yang salah sebenarnya ya. Nah kalau itu akhirnya tanpa sadar kita kalau tidak membereskan ini semua, kita akan banyak menuntut orang lain. Kita akan pengen diakui oleh orang lain. Ya, kita menuntut mengambil kasih dari orang lain karena gue perlu, karena keberhargaan gue itu di situ gitu. Padahal itu kan sebenarnya salah gitu kan. Yang tadi saya katakan lama kelamaan tuh akan puder lagi, puyer kali ya, akan pudar gitu kan. Pudar sambil pusing jadi pudar. Pudar. Dan juga akhirnya tanpa sadar kita sulit untuk membangun hubungan. Ya kan tadi Ya, kan setuju, Aitin setuju. bilang kan Ya. gue gak punya teman gitu Ya, kan, gak punya ya. sahabat Ya, gitu ya, kan. Itu mempengaruhi kita karena dampak dari kita dari masa kecil kita. Ini hebat sih. Iya. Dia langsung bisa baca saya masa lalunya. Keren. Lanjut Ki. Senayang. Dia tuh sudah Cenayang. gitu kita juga akhirnya nggak tahu bahwa kalau kita nggak punya identitas diri tentang keberhargaan kita nggak tahu kita teh perempuan tuh diciptainnya buat apa. Karena kan masih udah punya luka dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kan pikir ya udah, gue menempatkannya di penampilan, di kedudukan, di jabatan, itu kan sebenarnya akan hilang. Tapi sebenarnya Tuhan ngomong gini, apa sih menurut Tuhan tentang keberhargaan kita itu? Itu ada di Mazmur 139. Kita mulai belajar cara pandang kita tuh jangan melihat dari candang pandangnya manusia. Tapi melihat dari cara pandangnya Tuhan menciptakan kita. Ya, saya boleh bawa ayat dong, ya. Boleh. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 ya. Boleh, tapi jangan terlalu dalam, Ci. Nanti nangis di sini nggak enak juga kan? Apanya? Nanti kalau nangis di sini. Oh iya, enggak nangis ini beneran ini banget ya. Gini, kalau kita bahwa Tuhan tuh menciptakan kita tuh ajaib dan dahsyat. Ya, di dalam janin ibu kita Tuhan tuh sudah menenun hidup kita. Dan Tuhan sudah tahu nih kita laki-laki atau perempuan. Dan Tuhan tahu hari-hari ke depan hidup kita tuh Tuhan sudah ciptakan kita dan sudah rancangkan itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa melihat dari kacamatanya Tuhan, keberhargaan yang benar itu lihat dari cara pandangnya Tuhan tentang kehidupan kita. Kita diciptakan ajaib dan dahsyat. Dan hari-hari depan kita itu benar luar biasa dan Tuhan sudah ada rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian, apa kata Tuhan tentang hidup kita? Kita tuh berharga di matanya Tuhan. 3 minggu lalu Fang bilang ya, Yesaya 43 kan, dia mengatakan, karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Makanya kalau kita nggak berharga, ngapain sih Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ya. Karena kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan, Yesus sendiri rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Jadi kita melihat betapa berharganya kita tuh di hadapan matanya Tuhan. Tapi seringkali luka-luka di masa lalu kita yang membuat kita melihat, kita nggak bisa melihat dari kacamatanya Tuhan. Kita merasa tidak berharga, apalagi mereka yang sudah dilecehkan, secara seksual. Gue udah nggak bisa apa-apa lagi nih, gue udah nggak berharga nih. Itu yang akhirnya membuat dia butuh pengakuan dari orang lain. Iya. Dan tadi saya bilang nggak mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Iya. Padahal Tuhan menciptakan kita, perempuan dan laki-laki itu derajatnya sama di mata Tuhan. Ya. Ya, semua sama kan? Ya. Tetapi fungsinya berbeda. Tuhan katakan di Kejadian, laki-laki itu di Tuhan fungsinya berfungsi sebagai kepala, sedangkan perempuan Tuhan ciptakan menjadi seorang penolong. Nah, inilah sebenarnya keunikan kalau kita bisa menerima diri kita tuh berharga di matanya Tuhan. Kita tuh bisa berfungsi menjadi seorang penolong karena itulah yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Rencana Tuhan buat kehidupan kita itu sih ya. Dan harus kita lakukan ya gini. Yang harus kita lakukan kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita luar biasa. Ya. Itu satu kata kuncinya kita belajar bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur bahwa saya diciptakan menjadi seorang perempuan. Karena ada anugerah dan ada rencana Tuhan buat kehidupan kita. Itu sungguh luar biasa buat kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah kita belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Menerima diri kita sendiri. Menerima masa lalu kita, membereskan masa lalu kita. Itu yang harus penting, berdamai dengan diri kita sendiri. Dan juga yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan.
Bener Tapi nggak? kalau lagi sendirian gimana dong? Memang pasti ada sobat maestro yang memang nggak punya teman kayak gitu-gitu kan. Dan mereka kan denger kita kan. Terus udah gitu memulihkan diri sendiri gimana kalau lagi sendirian gitu? Kita datang ke Tuhan, tapi itu gitu kita butuh orang lain juga. Kita butuh orang lain, kita mencari orang yang bisa kita anggap percaya bahwa gue bisa cerita nih, gue bisa terbuka. Walaupun memang keputusan untuk berubah pulih itu ada dalam diri kita sendiri. Ya, hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita juga butuh orang lain yang mengingatkan kita, yang menjaga kita, yang memagari kita. Itu sih, ya kita belajar untuk kita bangun keintiman, kita belajar mengampuni, dan kita juga akhirnya kita belajar tidak mengejar yang salah. Ada satu quote yang saya buat gini, perempuan yang berbahagia adalah perempuan yang bisa menerima dirinya sendiri, dan yang bisa ini, perempuan yang berbahagia adalah wanita yang perempuan yang dapat melihat dirinya utuh. Bicara utuh kan udah nggak usah diapa-apain lagi, Tuhan ciptakan kita benar utuh, komplit kan. Wanita yang berbahagia adalah wanita yang dapat melihat dirinya utuh dan menerima dirinya sendiri dan tahu tujuan hidupnya. Wah, ini ya PR banget ya. Dalam ya Bu? Dalam. Kalau ngomongin ini tadi ketidakberhargaan, cuma secara singkat tadi dijelasin tuh kayak dapet ya Sobat Maestro ya. Jadi mulai nyadarin kita tuh, oh begini gitu. Tapi kalau misalnya boleh ditanya juga tentang ketidakberhargaan diri ya Kak ya. Ini berarti kan nyambung juga kalau tadi dari dalam janin aja ternyata ngaruh gitu ya di dalam kehidupan kita sama kita merasa berharga atau tidak diri kita, ternyata itu ngaruh. Jadi ini ngaruh juga sama topik yang memang pernah kita bahas juga di minggu kedua tentang emosi gitu. Kalau emosinya sebenarnya Tuhan udah kasih emosi bermacam-macam sama wanita, tapi cara untuk mengekspresikannya ada yang positif, ada yang negatif, ini ngaruh nggak sih? Ngaruh. Gimana nih tentang emosi? Ada ngaruh. Bicara kan emosi ya. Perempuan tuh disebutnya makhluk baperan ya. Tapi sebel dibilang baperan. Tapi sebel. Suami saya selalu begini, aduh ngobrol sama Hana itu ya harus main telepati. Jadi suami saya harus mengerti apa yang saya inginkan tapi saya nggak ngomong. Setuju. Bener nggak? Suami saya suka kesulitan karena mainnya telepati. Dan kemudian jujur loh, seringkali perempuan itu apa yang ngomong keluar beda sama hati dong. Katanya susah banget gitu kan. Iya, betul sekali. Pengennya perempuan tuh dimengerti, kan ada lagunya. Karena wanita ingin dimengerti. Itulah perempuan, ya saya pikir gini, itulah keunikan yang Tuhan berikan buat namanya seorang perempuan. Tuh dengerin ya guys, kita tuh unik. Terus untuk para cowok-cowok yang di sana, kita tuh unik. Iya, gini, setiap orang pasti punya emosi. Bukan berarti pria nggak punya emosi, karena kan pria lebih main banyak logika, perempuan lebih banyak main perasaan. Ya, buku malah sudah bicara bahwa emosi itu kan ekspresi seseorang mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Bisa positif, bisa negatif. Ya, nonton drama Korea aja kita bisa nangis. Laki gua, kita ngapain lu Apalagi nangis? hari ini udah Emang lu ada pemain di situ? Lu ngerasain di situ kan? Emang lu jadi pacarnya? Karena kita kan terbawa gitu kan, karena kan emosi kita yang bermain. Tapi ini nih, kalau perempuan dikuasai oleh namanya emosi negatif, ketakutan, kekhawatiran, bener nggak? Yang marah, sedih, itu akan menjadi masalah buat perempuan tersebut. Iya. Karena kan nggak bisa mengendalikan emosinya, dan lebih tepat udah maksudnya gini, udah menjadi masalah, udah lagi nggak mungkin kita nggak melakukan fungsi kita menjadi seorang penolong, akhirnya kita melukai orang lain. Hobi. Pokoknya gue sendiri fokusnya ke gue, orang lain bodo amat mau luka apa enggak. Nah, kata-kata gue kan jadi jutek. Judet kan kelihatan kan? Bosi. Ya bosi. Kelihatan kan? Kelihatan banget tadi bicara dari tindakan, dari wajah kan sangat kelihatan sekali. Tetapi buat perempuan, kalau perempuan yang bisa menguasai mengendalikan emosinya, itu ternyata menjadi suatu kekuatan buat namanya seorang perempuan. Ya, sudah menjadi kekuatan, dia bisa menghasilkan namanya kepekaan. Itulah kan perempuan mana feeling gua kayaknya nggak enak deh gitu kan. Tapi kan gue nggak bisa mengungkapinya caranya gimana gitu kan. Ceritanya gimana nggak bisa ngungkapin. Pokoknya gue nggak enak deh perasaan gue gitu kan. Nah itu yang akhirnya kita belajar bahwa perempuan tuh kalau bisa mengendalikan emosinya itu bisa menghasilkan kekuatan, menghasilkan kepekaan, dan akhirnya tahu fungsi dia menjadi seorang penolong.
mengendalikan emosinya kayak gimana coba? Contoh real. Tadi kan Contoh. butuh waktu dan proses. Saudara-saudara butuh. Ya saya juga belajar, saya sebetulnya nih, saya orang yang terluka, kata-kata saya pahit. Sebenarnya tajam, iya. ya bersyukur saya udah berubah saat ini Tajam kali ya. silet atau Oh setajam silet banget. oke. Pokoknya gua nggak mau pikir, pokoknya orang lain terluka, gua nggak ini. Tapi Don't saya care. belajar terhadap anak-anak itu belajar saat saya mulai ada emosi di puncak, saya diem. Karena kalau saya mulai naik posisi emosinya naik gitu kan ya, langsung saya bisa kata-kata saya tajam dan saya menyudutkan anak-anak saya, suami saya, orang-orang sekitar saya. Jadi saya belajar, emang bener butuh waktu proses sampai saat ini pun saya belajar. Suami saya tinggalin, Han, kamu boleh marah, tapi jangan nyerang pribadinya. Nah, habis nyerang apanya dong? Kesalahannya. Contoh Gini kan, Contoh, kalau saya menyebalkan aja gitu ceritanya kan ya, saya annoying banget gitu iya, ceritanya. kamu teh gimana sih jadi orang menyebalkan? Saya suka ngomong gitu kan. Gimana sih kamu teh? Nggak bisa berubah. Nah, seringkali kan salah itu tuh. yang nggak boleh sebenarnya. Seringkali kata-kata kita yang belajar untuk kita jangan menyerang pribadinya. Ya. Tapi yang dilakukan adalah harusnya seperti Ya, kamu belajar, tahu kamu salahnya apa. Kamu rasa nggak orang lain merasa gimana menghadapin kamu? Waduh, Berat ya? butuh proses dan waktu dan saya pun jujur masih belajar sampai saat ini. It's okay ya. It's okay not dia to aja be masih okay. proses, kita apa lagi? Iya. it's okay itu di makhluk halus. Dan ya sebenarnya kalau kita mau belajar proses dan waktu, ya kita butuh namanya keputusan. Mau nggak kita berubah? Dari diri Itu yang penting. sendiri ya. Respon dari diri kita sendiri bukan orang lain loh. Seringkali kita menuntut orang lain berubah tapi diri kita nggak berubah. Ya, tapi kita belajar bahwa hidup kita mau keputusan dalam diri kita sendiri. Kenapa proses dan waktu gini? Kita kan tubuh, jiwa dan roh. Tubuh untuk bertumbuh, berkembang kan dia harus makan. Benar. Kalau roh kan kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau jiwa itu akan terus kita dewasakan lewat proses-proses yang terjadi buat kehidupan kita. Yang itu yang membuat kita mendewasakan kita. Pertumbuhan emosi itu dipengaruhi, Nana tadi bilang, pola asuh ibu. Ya, saya bilang gini, jangan menyalahkan ibu kita. Karena mungkin saya percaya ibu kita juga mengalami hal yang sama. Ya. Cuman kita aja yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, yang kita tahu bahwa kita ada salah, ya kita bersyukur, kita masih diingetin gitu kan. Tetapi kenapa pola asuh ibu kan yang lebih banyak di rumah dibanding bapak. Bapak ketemu hanya malam sampai pagi. Iya. Kalau ibu kan setiap hari, anak-anak kita walaupun sudah dimarahin sama anak kita nyarinya siapa? Ma, makan ma. Padahal itu udah diomelin rumah kita kan. Nah, Belum semenit. belum semenit kan gitu kan. Tapi ini sebenarnya karena saya bilang kan di dalam jiwa itu ada perasaan, keinginan, ya, ada juga pikiran. Nah, emosi ini yang harus kita bangun dari sentuhan seorang ibu. Namanya seorang ibu yang harus kita bangun sebagai kita seorang ibu membangun lewat sentuhan itu buat anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tuh bisa mengerti bahwa kita tuh dibangun sisi kewanitaannya itu bisa berfungsi anak kita. Ya, penolong itu bukan pembantu loh. Ya. Kadang jadi mikir gitu ya. Iya, penolong itu bukan pembantu loh. Kita nanti print pasang di rumah. Penolong bukan pembantu ya. Iya, Iya. tadi tuh itu loh karena yang proses-proses itu tadi ya. Kemarin ini kan aku miss drakor ya terakhir-terakhir ya kan. Semenjak pandemi jadi tenggelam ke drakor. Kemarin di drakor ada bagus juga sih. Pertengkaran itu ternyata bagus loh. Ya. Setelah pertengkaran jadi ada komunikasi. Iya betul. Ya sebenarnya kalau mau ngambil positifnya dari pertengkaran. Makanya jangan ragu buat bertengkar sih yang berpasangan. Menurut aku Jangan ya, menurut dipendam. aku ya. Harus bertengkar. Harus bertengkar justru. Pasangan suami istri harus bertengkar. Kalau Iya. nggak bertengkar nggak saling asah. Iya. Ya, kan Iya. kalau besi menajamkan Setuju, besi. iya. Nah, Manusia itu menajamkan gitu sesamanya. aja gitu. Yang paling dekat kita sama siapa? Yang paling dekat sama kita siapa? Ya, pasangan kita dong. Begitu juga dengan friendship sih. Bertengkar is okay sih. Karena di situ jadi ada penyesuaian, ya, jadi ada komunikasi. Oke, next. Iya, selain tadi saya bilang bahwa itu pola asuh ibu kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Kita dibesarkan menjadi orang gimana? Orang tadi balik lagi yang ke keberhargaan dibanding-bandingkan. Ibu kita pakai ibu piala melihat kita dari sisi prestasi ya. Nilai gua harus 8, harus 100 gitu kan ya. Iya. Atau ada hal yang lain gitu kan. Kedekatan kita dengan ibu kita mempengaruhi sisi kewanitaannya kita. Ya, bagaimana komunikasi kita, hubungan kita dengan mama kita. Kemudian trauma.
Ya, trauma ini bicara tentang apa yang pernah kita alami di masa lalu yang kita simpan yang orang lain nggak tahu. Tetapi kita aplikasikannya dengan tadi judes, ngomongnya pahit gitu kan ya. Gitu kan. Itu yang kita belajar trauma bisa secara verbal ataupun dia mengalami namanya pelecehan seksual. Itu kan orang perempuan tuh gini. Perempuan tuh ya, coba jujur loh, saya juga saat ini masih belajar. Seringkali mengingat yang positif atau yang negatif. Negatif. Seringkali menyimpan yang positif atau negatif. Oh negatif. Negatif. Yang negatif. Dia diam, si Christine diam. Belum. Yang negatif dong, kan yang positifnya lupa. Jujur kan bener. Aku sih orangnya jujur. Oh jujur ya. Ya seringkali perempuan tuh kalau perempuan yang sudah terluka, yang dia belum pulih, seringkali dia menyimpan di dalam hatinya dia. Apalagi yang negatif, tapi dia aplikasikannya dengan cara yang lain. Memang kita nggak bisa melupakan apa yang pernah terjadi buat kehidupan kita, tapi kita harus membereskannya. Kita harus belajar, caranya kita harus akui bahwa kita punya masalah dalam emosi kita. Kita harus datang kepada pribadinya Tuhan. Ya, kita mau Tuhan saya mau sembuh, dan kita belajar mengampuni untuk kita memutuskan pola asuh yang salah. Dan balik lagi, pikiran kita harus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Respon kita terhadap emosi menentukan cara pikir kita, tindakan kita, dan kata-kata kita. Ini soalnya di akhir kalimat itu selalu bikin menusuk hati ya. Jadi sebenarnya soal si keberhargaan sih tidak complicated emosi ya, bener nggak ibu? Iya. Ya benar. keberhargaan masih bisa diatur-aturin lah kayak gimana gitu ya. Cuma kalau emosi, Kalau keberhargaan dengerin nasihat sahabat, nasihat keluarga gitu, kita masih bisa berubah dengan cepat gitu ya. Kok soal emosi? ini agak berat ya. Berat. ya. Berat. Iya. Cuma tadi ada yang nanya dulu. Tadi boleh bantu jawab. Iya, nanti Kak Hana boleh bantu jawab. Cuma boleh bacain pertanyaannya dong, ladies. Silahkan. Ada pertanyaan dari seorang ladies di Pascal. Jangan khawatir ya teman-teman, silakan kasih kita pertanyaan yang banyak. Kenapa sih pacar aku tuh susah ngertiin perasaan aku? Oh, Nah, bagaimana Kak Hana? Pacarnya harus belajar dulu. Suami aja nggak ngerti-ngertiin. Suami saya sampai sekarang nggak ngerti-ngerti gue. Lagi pacar ya, belum Gimana jadi nih Kak suami Hana ya. jadinya? Tapi gimana? Balik lagi untuk kita bisa mengerti perasaan kita adalah komunikasikan apa yang ada di dalam kita. Contohnya Kak? Gini, kalau emang kita nggak senang sama sesuatu, kalau kita emang nggak suka sama pacar kita ngomong gitu kan. Gini, contoh gini banyak ini. Ma, mau makan apa? Terserah. Itu nggak ngejawab Ma, mau makan apa? Terserah. Ya udah bakmi. Iya ya udah bakmi aja. Nggak mau. Saya nggak mau bakmi, pengennya sate. Nah. Itu Iya. Jadi kan laki-laki bingung dia. Ini cewek gue tuh apa sih tadi ditanya terserah tapi sudah dilakukan jadi komplain. Tapi dikomunikasikan, semuanya dikomunikasikan. Mau yang buruk apa yang positif tetap dikomunikasikan, tetap balik lagi. Waktunya harus yang tepat untuk mengkomunikasikannya. iya. Ya. Jadi itu jawabannya. Iya, harus dikomunikasikan dong. Kalau nggak dikomunikasikan, pasangan kita bukan dukun, ya. Pasangan kita bukan tukang kuamia. Telepati. Ya, bukan main telepati lagi. Nggak tahu pasangan kita kalau nggak diomongin mah kan. Jadi segala sesuatu harus diomongin. Saya pun belajar. Diomongin, ya. Tapi balik lagi dengan waktu yang tepat. Iya. Proses Bu. Proses. Jadi ini yang mungkin dia lagi sama pacarnya juga. Kayaknya berdua ya, Jadi sepertinya. pacarnya yes. Yes, ya. Kayak cowoknya yes. Tapi begini, dua-duanya harus berproses segala sesuatu. itu. Jangan salah satu, tapi dua-duanya berproses. Jadi kita bisa saling mengerti akhirnya. Betul. Kalau Dan saya nggak sih- instan ya, nggak instan. Ya susah itu. Kalau saya sih lebih kepengennya dianya sendiri udah ngerti belum dirinya kayak apa. Nah, Dia pengen betul. dimengerti sama orang lain, dia udah ngerti belum? Gue tuh kayak apa gitu kan. Itu juga penting sih kok kata Yes. aku sih. Baru Betul. orang lain bisa ngertiin kita ya. Kalau kita Yes. paham mungkin dan kalau kita kenal sama diri kita mungkin terlebih dahulu. Jadi gampang untuk mengkomunikasikan kan. Karena ya cewek udah ada datang bulan juga. Itu kan agak susah ya. Iya. Oh, bermain kalau bersiap-siap. Seminggu 2 minggu sebelum mens kan? Wah. Pokoknya laki-laki harus siap-siap
aja ya. Iya, terus dia juga udah ngerti belum lakinya itu kayak apa kan. Iya. Oh main nembak harus gini kan. Ternyata dia dari mana gitu kan. Nggak bisa gitu. Oke, jadi semoga itu menjawab ya. Kalau belum puas boleh langsung nanya lagi aja. Nanti dibantu jawab di sini sama Kak Hana ya. Sekali lagi untuk Anda semua Sobat Maestro yang masih mau tanya, boleh 081 321 000 925. Mumpung belum selesai ini ladies talk-nya ya. Dan tadi dari emosi nih ladies ya, kan udah tadi tidak berhargaan diri, terus emosi yang akhirnya kalau kita nggak menyampaikan emosi itu dengan benar gitu ya, itu berujung kepada dosa. Dan kita jadinya kan ngomong menyakiti orang, itu kan Yes, dosa ya. betul Nah sekali. ini tentang dosa ini yang agak berat, kita langsung diem semua. Gimana Kak? Dosa ini saya sih merasa gini, dipengaruhi oleh apa yang di dalam kita. Ya mungkin kita masih punya luka, ya bicara lagi keberhargaannya kan. Mungkin dari sisi emosinya yang belum pulih, itu yang bisa akhirnya kan masih kan dosa. Karena dosa itu kan tidak terjadi secara tiba-tiba. Setuju. Kayaknya ada banget ya. Contohnya, Setuju. ya kan berawal namanya keinginan. Ya. Iya. Ya kan, ingin. Nah gini, keinginan yang memuaskan kita atau memuaskan orang lain. Betul. Ya, keinginan kalau kita sudah ini keinginan yang menggebu-gebu, ya apalagi kata sale, ya. Walaupun kita nggak beli, tapi kita ingat, kita bayangkan dan renungkan, dan akhirnya kita besok balik lagi ke toko tersebut dan kita akhirnya beli lagi. Nah, itu bicara tentang keinginan kan, keinginan tuh akhirnya menyeret kita, ya, akhirnya membuat kita perempuan tuh terpikat, dibuahi adanya dosa. Ya, karena kan tadi bilang kan, itu dia bilang ya, perempuan itu mudah terperdaya. Ya, pengen dirayu-rayu, pengen digombal-gombal, udah tahu digombalin tuh emang gak menyakitkan. Pengen aja digombalin. Ember. Ya kan, itu kan mudah dirayu dan mudah tergoda gitu kan. Contoh kasus gini, ya iya terpikat menjadi buah dosa gini. Banyak sekarang namanya geng ibu-ibu muda hangout nih ya, namanya punya arisan. Pakainya bajunya dress code-nya merah. Wah, kata kita ya. Bikin baju yang sama. Nah, karena dia keberhargaannya belum pulih, dia karena ingin diterima oleh geng tersebut, dia memaksakan diri. Dan banyak kasus terjadi apa akhirnya? Dia memakai uang sekolah anaknya untuk bisa memuaskan keinginannya diterima oleh ibu-ibu tersebut. Akhirnya kan yang rugi siapa? Yang jadi dosa kan anak-anaknya udah gak bisa bayar uang sekolah, dia jadi ribut sama suaminya. Dia aja akhirnya kan bermasalah, itu kan selalu contoh kasus kan. Belum lagi dimalu-maluin nanti. Beli malu-maluin gitu kan. Ini banyak kasus yang terjadi. Karena balik lagi karena keberhargaannya yang salah gitu kan. Bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan sih. Ya, kita boleh punya keinginan, tapi harus balik lagi tanya sama Tuhan. Keinginan kita tuh selaras sama yang Tuhan mau apa enggak? Karena kita bicara keinginan tadi bilang keinginan berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan kita pasti Tuhan cukupi. Tapi keinginan kita belum tentu Tuhan cukupi, belum tentu Tuhan penuhi. Karena apakah selaras nggak dengan apa yang Tuhan mau? Itu sih, ya. Keinginan kan banyak kan, mata, ada keinginan mata, drakor ya, tontonan. Jujur dulu mah kan zamannya kita Tomingse ya. Bukan Fernando. Bukan, saya enggak, saya mah EFSE. Sampai enggak tidur, itu anak bayi saya nangis dan makan aja dicuekin. Wah. Iya, saya makan itu kan. Wah, anak saya masih tidur sampai malam sampai ke subuh. Kita aja besoknya kan teler. Anak gue masih kecil. Tapi kan gue lebih pentingan nonton FC dulu kan, Tomingse yang cakep teh kan. Itu kan banyak terjadi, ibu-ibu sekarang kan drakor kan ya. Menghabiskan waktunya nonton, baca buku, tapi lupa kewajibannya. Laki kita udah pulang ke rumah, kita belum nyiapin makan. Betul. Anak kita, "Ma makan, nanti tanggung." Ini kagok liatin lagi rame-ramenya kan. Seperti itu kan. Dan tanpa sadar kita akhirnya terlalu banyak nonton juga membandingkan, coba ya laki gua ya kayak Lee Min Ho. Aduh. Kurus, udah cakep, tinggi, putih. Lihat laki gua, aduh gitu kan. Dikasih Dari pinggir kok melendung. Lu jangan nyindir gue. Akhirnya kita kan nggak mesti membandingin. Terus gitu akhirnya kita nggak mau kalah dengan orang lain.
wah si Fang pakai bajunya baru, branded, gua nggak mau kalah kan ya. Itu kan bicara tentang keinginan mata gitu kan. Betul. Apalagi kafe-kafe tuh. Ya, kafe-kafe gitu kan. Kalian udah ke kafe itu ya kan. Iya. Fotonya di tangga itu gitu kan. Iya, bener. Aduh, padahal duit tinggal 200.000. Nah. Masih panjang ya. Nggak pernah nggak gini, saya pernah gini. Karena saya itu keinginan mata saya, emang jujur saya masih belajar sampai saat ini lihat kata sale gitu kan. Saya lihat-lihat menarik, saya tanya suami saya, oke, iya beli. Dia nyampe di rumah, ternyata saya punya yang sama. Oh Iya my sih, god. Pernah sih. Pernah kan? Iya, jadinya dijual ke orang. Biar gak rugi-rugi banget, gue harus beli warna yang beda. Sekarang kan kalau begitu kita ngeklik sesuatu, kita lihat sesuatu ya si Sale itu gitu ya. Itu tuh kayak muncul di mana-mana ya nggak sih? Iya, Di dia tuh gadget kayak kita pamer itu ya gitu. kan integrated kan, makin loh kok Iya. nggak kuat. Cuma ini nyambung sama pertanyaan yang berikut, boleh dibantu nggak Iya. mungkin baca. Nah ini ya ada yang tanya lagi nih dari WhatsApp, darinya tuh nggak disebutin ya di Bandung. Kenapa sih lady suka muter-muter dulu kalau mau belanja dan akhirnya malah balik ke toko pertama. Nah, aku Itu kan juga keunikannya suka gitu, perempuan. Kalau gitu bukan perempuan namanya. Ini kayak nyindir gue. Kak. Enggahan, tenang, aku juga gitu kok. Ya kan perempuan seningnya semua perempuan gitu ya. Iya, Gue kan ke pasar di Papai satu-satu. Ya kan bandingin Bukan harga. cuma di toko doang. cari yang lebih murah kan? Nah, bener kan? Tapi it's okay dong berarti kan? Ya, kalau Kan pertanyaannya kenapa sih perempuan itulah begitu? perempuan mencari suka kembali lagi kan, mencari yang murah dulu, yang ini kalau nggak ada ya balik lagi ke tempat yang pertama. Jadi Tapi nggak kebanyakan apa-apa ya. perempuan seperti itu, ya kebanyakan. Tapi ini sebenarnya nggak boleh sih sebenarnya, ya. Ya kalau emang mau menguruskan badan, puter-puter nggak apa-apa sih, bener kan menguruskan badan puter-puter. Tapi nanti pasangan kita, laki kita marah nggak, anak-anak kita Iya, ngomen nggak, iya, gitu betul. kan. Lihat Itu yang tetap balik ikonnya. lagi komunikasikan. Kalau emang sendiri, kalau saya jujur loh, kalau saya suka sendiri gitu ya, muter aja, gitu kan, muter, lihat, atau walaupun nanti gue balik lagi gitu kan. Salah nggak salahnya sebenarnya lihat dari kacamata yang mana dulu sih sebenarnya. Tapi kalau kenapanya ya karena perempuan gitu ya, memang begitu desain. Iya, Instingnya desainnya kali ya, begitu kali ya insting perempuannya. perempuan tuh kayak gitu. Para Gitu. suami ya terima aja gitu ya. Coba kita tanya dong sama yang paling pendiam, kamu kalau belanja gitu juga nggak? Muter juga nggak? Iya. Oh, Ternyata. Karena dia iya, iya, melakukan iya, juga Yang pendiam pun sama. Oke, semoga terjawab ya ladies ya di Bandung ya. Kalau belum serak juga dengan jawabannya, nanya lagi juga nggak apa-apa. Lanjut ke Hana. Lanjut, tadi keinginan mata, terus sekarang keinginan daging. Nah, kafe kemarin makan kan, semua kafe di ini ya. Ya maksudnya keinginan lagi berarti ada sesuatu yang kita nggak bersyukur, karena itu memuaskan apa ya, hawa nafsu kita, keinginan kita. Nah, ya, kita menjadi orang yang pelit yang akhirnya fokusnya kepada diri kita sendiri. Kita menjadi orang iri hati, susah menjadi memuji orang lain. Karena puasnya hanya fokusnya kepada diri kita sendiri. Gua harus, orang lain nggak usah dipikirkan. Untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, jadi gini, seringkali gini tanpa sadar, keinginan yang kita ingin sekarang ini karena kita tidak mendapat dari masa lalu kita. Banyak terjadi loh, kita mengejar keinginan yang sekarang karena masa lalu kita nggak dapet. Iya. Ya, kita mungkin uang nggak punya, nggak bisa pergi apa, bisa barang branded, apa segala macam. Tanpa sadar mempengaruhi, karena kita akhirnya kita mengejar keinginan yang salah. Kemudian keangkuhan hidup itu bicara gini, menekan orang lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, sebutnya manipulasi gitu ya, Iya. menekan orang lain gitu. Kita merasa diri gua paling bener, kalau ditegur gak marah. Iya. Gue jujur sampai sekarang belajar juga loh, ditegur laki gue lihat dulu kondisinya, posisinya enak nggak ditegur kan nggak enak gitu kan. Jujur kan kalau ditegur sama laki gue langsung balik ya. Karena saya pun sampai saat ini masih belajar sih ya, cepat tersinggung kan, nggak mau minta maaf. Itu kan bicara tentang keangkuhan hidup gitu. Dan karena gimana tuh kita bisa belajar untuk kita tidak terperdaya oleh keinginan-keinginan kita. Kita balik lagi, kita mengakui ada hal apa yang belum beres dalam hidup kita. Ada dosa apa yang kita belum beres. Nah, ini harus dibereskan. Setelah kita akui datang kepada Tuhan, kita benar-benar bertobat. Nggak usah, walaupun gini, nggak bisa instan loh untuk pertobatan kita. Tapi ada proses yang kita harus ambilkan, gua mau berubah. 180 derajat, bukan 360 derajat. Eta balik deui kadinya deh ya. Betul.
Nah tadi setelah kita bertobat, kita mulai gaya hidup yang baru. Kita pakai apa yang menjadi karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saya akan katakan di Roma 12. Pikiran kita, akal budi kita harus diperbaharui setiap hari. Untuk kita belajar mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Benar nggak? Setiap hari. Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Pasti ya, karena Tuhan Maha Kasih. Tapi kita harus terima konsekuensinya, apa yang kita lakukan. Ya, kemudian kan seperti Daud. Daud sebagai orang dikasih oleh Tuhan. Tapi Daud diampuni dosanya, tapi dia menerima konsekuensinya. Ya, kalau sebenarnya gini, kalau kita katakan gini ya, kalau luka dalam iblis tuh pintar sekali sih, iblis seperti pencuri ya. Iblis tuh ambil kita lewat pikiran kita, lewat luka kita, keberhargaan kita, emosi kita yang belum pulih, dosa kita yang masih banyak dalam kehidupan kita. Ambil buat iblis curi itu, akhirnya iblis itu mencuri kebahagiaan kita. Ya, udah iblis mencuri kebahagiaan kita, iblis membunuh keyakinan kita, gua nggak berharga, gua nggak punya Tuhan, gua nggak bisa apa-apa gitu kan. Akhirnya setelah iblis membunuh keyakinan kita, iblis membinasakan kehidupan kita. Yang akhirnya kita tidak bisa berfungsi menjadi seorang penolong. Padahal Tuhan mau lewat kita, keunikan kita dan keberhargaan kita, emosi kita, kehidupan kita jadi penolong buat orang lain. Ulang kan semuanya. Tisu mana tisu? Gitu. Kalau diomongin tuh perempuan gitu ya. Ya. PR-nya banyak. Besok dilakuin nggak? Ya, PR-nya banyak ya perempuan ya. Terus udah gitu kan berulang-ulang pula kan. Makanya kita juga harus ngobatinnya berulang-ulang ternyata. Ya sedikit demi sedikit ya. Jadi itu namanya perempuan butuh komunitas yang tadi bilang Betul, ya. betul. Iya, jadi kalau kamu mungkin Sobat Maestro di rumah ngerasa sendiri gitu ya. Para ladies di rumah ngerasa kayaknya itu aku banget, cuma aku nggak bisa ngungkapin ini gitu dan nggak bisa cerita. Kita terbuka kok di sini ya, kayak tadi juga kita nggak sebut nama untuk Anda yang mengirimkan SMS atau WhatsApp, tapi kita bantu untuk setidaknya kalau emang belum puas, nanti boleh kok untuk japri. Ya. Tapi kalau memang pengen cerita sedikit gitu boleh banget ya, 081321000925 minggu depan Sobat Maestro. Karena ini waktunya kita harus hangout di luar, nggak pulang ke rumah masing-masing, masih pandemi, nggak boleh. Jadi sekali lagi ini terima kasih banyak, ini para ladies, Kak Hana juga nih. Sama-sama. Ini sangat singkat, padat, dan jelas dari 3 minggu kita padahal langsung dirangkum. lama banget ya kita bahasnya ya. Tapi secara singkat sekali dijelaskan dari 3 yang tadi. Kalau misalnya masih ingat nih Sobat Maestro ya, Dita aja masih lihat cantekan. Jadi tentang ketidakberhargaan diri, tentang emosi, dan tadi tentang dosa. So kita sama-sama belajar. Memang nggak mudah, tapi semua by proses. Yes. Gitu ya, sampai nanti akhirnya kita semua disempurnakan. Oke, gitu. benar. Selama masih di dunia, ya udah nikmati aja prosesnya. Boleh ya. tambahin sebentar ya? Boleh, silakan. Sobat Maestro yang perempuan, silakan teman-teman mencari sahabat untuk bisa sharing satu dengan yang lain. Karena itu perlu. Komunitas yang benar tuh perlu untuk kita bisa sebagai pagar untuk menjagai kita. Kalau kita salah gitu kan, kita bisa dipagari, dijagai oleh teman-teman di komunitas. Tentunya komunitasnya yang benar, ya. Kolamnya yang bener. Gitu. Itu sih. Oke, baiklah. Hana sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Semoga minggu depan bisa ketemu lagi ya. Memang betul. Iya, ladies semuanya thank you banget ya hari ini, ngobrolnya seru banget. Yang pasti kita udah bahas review juga tentang 3 minggu ke belakang dan semoga kita semua mendapatkan satu pelajaran berharga ya. Minggu depan topiknya baru loh, Dit. Oh iya. Topiknya baru dan lebih dalam, lebih berdarah-darah. Tentang apa? Penundukan diri. Penundukan diri, ini para wanita juga ya, kita harus belajar banget penundukan diri ya. Baiklah, minggu depan kita ketemu lagi di jam 3 sore sampai jam 5 sore tentunya di 92,5 Maestro FM. Tentang topik yang akan dibahas tentang penundukan diri, kita bakalan buka-bukaan lagi Sobat Maestro ya. So silakan untuk Anda curhat-curhatan juga SMS WhatsApp-nya 081 321 000925 dan pantengin juga seluruh sosial medianya Radio Maestro ya di Instagram atau YouTube channelnya juga. Baiklah, kita semua pamit undur diri. Terima kasih semuanya, God bless you ya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap bersama dengan kami di 92,5 Maestro FM. How sweet the sound, bye.